Halo guys, saya sedang Maulana. Di segmen ID Genius kali ini kita akan membahas soal skandal penipuan AI terbesar di dunia yang membangkrutkan satu perusahaan, yaitu Builder.ai. Yang buat belum tahu, perusahaan startup AI yang satu ini pernah diinvestasi sama Microsoft didukung gitu ya, sebesar 1,5 miliar USD. Ada sekitar 25 triliun, bayangin kalau buat uang buat beli makan bersih gratis buat pemerintah itu mahal banget, bayangin. Yang dananya itu disuntik sama investor yang nilai tingginya itu lebih tinggi gitu. Nah, kenyataannya itu bukan AI. Misalnya pas perusahaannya masih berjalan, awalnya berbasis AI, tapi sayang sekali ini malah ditipu. Malah isinya ya orang-orang gitu ya, bukan AI. So, bagaimana kasus penipuan AI pertama setelah adanya AI market boom? So, bagaimana ceritanya? So, let's begin the story, guys. Oke, sebelum kita bahas kasus penipuannya sama kebangkrutannya, mari kita tahu apa itu Builder AI. Builder AI itu merupakan aplikasi pengembangan smartphone yang mengklaim menggunakan AI untuk mempercepat pembangunan aplikasi secara besar-besaran. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2016 oleh Sachin Dev Dugal. Sachin ini lahir di London pada bulan April 1983. Dia mengaku awalnya orang British, tapi kenyataannya dia itu keturunan India. Nah, di tahun yang sama dia juga nge-co-found perusahaan yang tadi yang namanya Engineer.ai, dan juga perusahaan ini memiliki catchphrase yang membuat website dan aplikasi yang bisa dibilang seperti memesan pizza. Nah, pada masanya di tahun 2016, domain yang bertujuan .ai itu memang lebih sedikit dibandingkan ada dominan AI yang sekarang sudah booming. Nah, seperti domain.com yang booming seperti domain di dekade 90-an dan 2000-an. Dan ingatkan juga aplikasi kayak gini buat website apapun dan membuat aplikasi tanpa coding dan programming dengan catchphrase seperti memesan pizza gitu. Dan ingatkan juga perusahaan ini didirikan oleh investor dan calon konsumen yang menyebut bahwa yang paling revolusioner itu soal AI-an gitu ya. Dan dia tuh sempat kalau dia mengerti teknologi tersebut ketika dia berusia 14 tahun. Dan di mana Sachin itu telah merakit bisnis sendiri dan juga bikin sistem keuangan di bank ternama asal Jerman waktu usia 17 tahun. Bisa dibilang perusahaan cloud tuh seperti bumi yang seperti sekarang dan kini keren banget tuh resumenya. Sebagai CEO Builder.ai itu semakin sukses dia pada masa itu. Nah, setelah engineer AI berganti nama menjadi Builder AI, si Dougal dan stafnya bisa mendapatkan investor jutaan dolar meskipun perusahaannya berpusat di London dan juga kantor operasionalnya ekspansi ke California dan India. Jadi bisa membuat perusahaannya jadi multinasional juga. Dan yang hebatnya lagi, perusahaan ini mendapatkan investasi lebih dari 400 juta USD. Investasi tersebut yaitu dari Qatar Investment Fund, terus ada Microsoft, SoftBank, dan venture-venture capital lain yang investasi perusahaan tersebut. Lu bayangin, Microsoft ini perusahaan yang paling pengaruh, tapi dukungannya lebih besar untuk Builder AI. Untuk kan investasi segitu buat AI yang bisa mendapatkan uang kayak gitu. Dari mana perusahaan itu membuat AI yang namanya Natasha. Nah, Natasha AI itu membutuhkan konsumen. Jadi bikin yang aplikasi tanpa coding juga bisa, hemat biaya juga bisa. Ini superior banget. Ini aplikasi yang bikin software tanpa coding itu juga bisa, hemat waktu pembuatannya. Ini produk kayak gini, nggak perlu ngoding gitu ya. Hemat waktu, biaya hemat. Kita tahu Builder AI itu merupakan obat dari mahalnya pengembangan software gitu pada masanya. Nah, di tahun 2019 ada kasus memersalahkan si Zugal dan perusahaannya. Nah, kasus berawal dari tahun 2018 waktu si Zugal membawa satu eksekutif Amerika yang bernama Robert Goldheim. Yang dimana Goldheim untuk running perusahaan tersebut. Nah, dalam kasus tersebut, Goldheim dipecat karena menggugat 5 juta USD. Dengan kepuasan si Zugal dan gugatan tersebut bilang, tidak ada AI-nya alias there's no real AI di perusahaan Builder.ai. Lu bayangin,
Ini perusahaan teknologi tentang AI, jualannya tentang AI, tapi mandat eksekutif yang membuka CEO-nya nggak ada AI alias no real AI gitu ya. Nah, Holdheim itu mengatakan sudah dipecat marketing investor di bawah dugaan tersebut itu cuma penipuan, fake. Korban ini sudah dipecat karena mengkritik si Duga karena yang scam dan juga palsu. Karena berdasarkan pada Holdheim menyebut bahwa dokumen builder.ai itu dengan sebenarnya kalau 80%-nya dengan AI, tapi yang kenyataannya itu nihil gitu ya, zero gitu ya. Ditambah lagi kalau tools AI yang dipromosikan builder.ai itu tentu nggak berfungsi. Ini marketing builder.ai itu cuma penipuan ke investor, itu sudah ditipu. Nah, dugaan tersebut itu nggak berhenti sampai di situ. Di waktu yang sama, diduga perusahaan tersebut investor dan konsumennya. Itulah kenapa dia menipu sama membohongi perusahaan tersebut. Saya jelasin ya, si Dugal tuh yang si paling AI. Udah gitu si Dugal tuh udah size otomasi AI yang bisa menjual. Sedangkan para pelanggannya itu berbohong. Itu di balik layar itu bukan Natasha AI, itu yang membuat aplikasi yang secara otomatis itu song gitu ya. Tapi Natasha AI dalam ratusan inci dari dia itu cuma nge-coding dan dikasih tahu para user builder.ai itu minta apa gitu ya. Ini kalau perusahaan builder.ai itu bukan artificial intelligence tapi actual Indians. Ini penipuan AI gitu aneh gitu ya banget gitu ya. Orang-orang India itu suka nge-coding buat cosplay jadi Natasha gitu. Nah, bayangin dengan investasi 450 juta USD dan valuasi ini kan sampai lebih 1 miliar USD, tetapi kenyataannya itu cuma omong-omong, gak ada AI-nya di masa itu. Ini duit segitu, harga transfer klub bola pada masa itu di tahun 2019 itu bisa membawa squad jadi 30 pemain gitu. Itulah kenapa Pak uang 450 juta itu sebenarnya nggak dibikin AI. Itu dan bayar orang ke India gitu ya. Yaitu model operasional kita nggak selektif gitu. Nah, tapi perusahaan AI itu cuma artificial intelligence, tapi kenyataannya tuh perusahaannya cuma mendapatkan 1.000 karyawan. Bayangin tuh, perusahaan ini belum merekrut 700 software engineer dari India yang sukanya coding sampai gila. Mungkin kalau misalkan teknologi supportnya kayak Amazon gitu ya. Dan Disney bisa bikin software AI tanpa perlu coding manapun. Ini kontradiksi tinggi mengkhianati manusia gitu ya. Nah, ini perusahaannya ini operasionalnya gede banget, lebih dari 30 juta USD per kuartal, itu bisa mendapat gaji NASA. Jadi cosplay NASA AI yang jual code-nya ke Amazon dan Microsoft ini gede banget nih. Buat ngeluarin kayak gaji orang gitu tuh. Nah, pada Desember 2024, ada sebuah kasus yang membuat Builder AI mengalami kebocoran 3 juta data dan cuma 1,3 terabyte. Dalam data tersebut isinya informasi yang menggunakan AI app builder itu tuh. Nah, puncaknya pada awal 2025 yang di mana pada bulan Mei itu builder AI mengalami kebangkrutan di Britania Raya, Amerika Serikat, India, Uni Emirat Arab, dan juga negara tetangga kita yaitu Singapura. Ini selesai tuh perusahaannya dan juga CEO-nya diduga mundur dari kursi jabatannya dan digantikan oleh Manfred Katia, di mana di masa-masa si Builder AI menggugurkan kasnya sebesar 37 juta USD dan uangnya itu isinya itu penipuan dan juga investasi bodong dan di bidang AI. Dan gara-gara bangkrutan AI inilah yang membuat layoff 1.000 karyawan dan dikarenakan Builder AI yang mengalami kebangkrutan. Nah, tapi si Degal itu masih aktif di internet. Dia ninggalin perusahaan itu dengan penuh kebohongan. So kita tahu penipuan yang bisnis nilai haram gitu ya dalam perusahaan AI seperti Build.ai yang sekarang udah bangkrut karena penipuan itu adalah perusahaan food yang satu ekonomi di dunia yang mengalami AI bubble boom. Dan juga ingatkan juga ya, Builder.ai itu bukan artificial intelligence, melainkan cuma actual Indian doang. So itulah kasus Builder.ai yang merupakan kasus penipuan terbesar di dunia. So, terima kasih sudah menonton. So, don't forget like and subscribe and share to your family and friends. So, saya Zina Melana and see you in the next video guys.